Kemudian kita lihat penggunaan iklan, promosi, humas, dan media sosial dalam branding. Ya, kita lihat yang pertama iklan atau advertising. Karakternya itu menjangkau audiens yang luas dengan pesan yang dirancang untuk menciptakan awareness, menarik perhatian, dan memperkuat citra merek. Tentu kalian sebagai manusia modern sudah sering dibombardir oleh advertising, entah lewat TV, radio, media cetak. Mungkin sekarang udah jarang media cetak ya. Billboard itu masih sering sekarang. Dan iklan digital ini yang paling sering dipakai sekarang. Keunggulannya dengan menggunakan advertising itu adalah pertama, memperluas jangkauan merek. Yang kedua, memberikan kontrol penuh terhadap pesan yang disampaikan. Karena semua komponen-komponennya dirancang oleh perusahaan ataupun agensinya. Jalur yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Fungsinya meningkatkan pembelian jangka pendek dan menarik perhatian konsumen baru. Terutama ini dilakukan pada saat-saat di mana konsumen biasanya punya banyak kelebihan seperti punya THR atau akhir tahun, biasanya punya dapat bonus ya. Timingnya tak seperti di situ. Contoh-contoh promosi penjualan itu diskon, kupon, program loyalitas atau buy one get one free. Kalian tentu udah sering mendapatkan hal seperti ini. Nah, keunggulannya dari sales promotion itu mendorong keputusan pembelian segera. Jadi yang baru lihat, oh ada promo nih begini barang gini. Biasanya mereka langsung bisa putusin kalau misalkan banyak diskon. Kemudian keunggulan yang kedua adalah memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, tapi ada satu kelemahannya. Kalau sales promotion ini terlalu sering, maka kemungkinan bisa menurunkan persepsi nilai merek tersebut. Ini barang atau produk kebanyakan promo nih, kualitasnya bagus nggak ya sebenarnya? Mungkin ada yang bisa beranggapan seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan sales promotion ini. Jalur yang ketiga adalah public relations atau hubungan masyarakat. Ini fungsinya lebih ke mengelola citra dan reputasi merek melalui media dan komunikasi strategis. Seperti press release, kemitraan dengan organisasi amal, atau acara peluncuran produk. Itu adalah contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan public relations. Keunggulan dari step ini adalah lebih dipercaya karena dibantu sebagai oleh pihak ketiga yang dianggap lebih netral oleh konsumen. Dan yang kedua, biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan iklan tradisional. Nah, tapi ada kekurangannya. Karena dilakukan oleh pihak ketiga, ya, maka kontrol langsung atas pesan itu jadi berkurang. Ya, tergantung pada interpretasi media. Jadi kuncinya di sini adalah press release-nya itu harus detail seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Jalur selanjutnya adalah media sosial. Kalian mungkin lebih familiar dengan jalur yang ini. Fungsinya tentu berinteraksi langsung dengan konsumen dan membangun komunitas merek. Seperti contoh-contohnya adalah kampanye hashtag, konten buatan pengguna atau user generated content, dan kolaborasi dengan influencer. Kalian tentu akan sering melihat nih kolaborasi influencer. Keunggulan dari step ini adalah interaktif dan real time. Biaya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan media-media tradisional. Kemudian kemampuan untuk menargetkan audiens dengan lebih spesifik. Sementara kekurangannya membutuhkan pengelolaan yang konsisten, risiko krisis reputasi lebih tinggi. Dari komponen-komponen tersebut, bisalah dibuat kolaborasi antar saluran. Nah, inilah yang namanya IMC, Integrated Marketing Communication. Di sini kita ambil contoh. Ada perusahaan meluncurkan produk baru. Produk baru itu digunakan salurannya beberapa ya. Yang pertama, iklan TV pertama. Jelas untuk membangun awareness karena target audiensnya cakupannya jauh lebih luas. Kemudian di beberapa titik penjual menggunakan diskon promosi untuk mendorong pembelian awal. Kemudian dengan pihak ketiga mengadakan siaran pers dan liputan media untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun brand. Setelah itu bisa juga menggunakan media sosial untuk menjaga generasi muda dan membangun engagement, terutama bila produknya atau jasa mereknya banyak melibatkan generasi muda sebagai target audiensnya. Demikian sekilas tentang Integrated Marketing Communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.